dan aku lagi ada di objek wisata Rowojombor yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Aku datang ke sini nggak cuman pengen jalan-jalan aja yang pasti, karena aku udah janjian bareng sama Ketua DPRD Kota Klaten, ada Mas Hamenang Wajar Ismoyo. Kita bakal bahas banyak hal, Tribuners. Aku juga bakalan nanya sama Mas Hamenang soal proyek tol Solo Jogja. Kemudian aku juga mau nanya nih soal pengembangan UMKM dan juga pariwisata di Kota Klaten. Ikutin aku ya. Oke, Tribuners, aku udah langsung bareng sama Mas Hamenang di sebelah sini. Tadi kita udah sempat keliling dulu ya, Mas ya? Iya, kita udah muter-muter Rowojombor. Kita udah ngeliat, tadi aku juga udah keliling-keliling. Mas Hamenang, ini Rowojombor, jadi salah satu wisata unggulan kawasan lah. Wisata betul. Unggulan. Kawasan, nggak cuma sekedar objek, tapi kawasan. Betul, kawasan wisata unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Betul. Tapi kalau ngomong soal Klaten, sedikit saya mau singgung dulu, Mas. Ini kan ada proyek tol Solo Jogja. Betul. Yang pastinya berdampak juga ke pariwisata yang ada di Klaten. Ini Mas Hamenang melihatnya seperti apa, Mas? Kalau melihat sekarang ini mungkin memang warga masyarakat lebih ke arah yang nggak nyaman ya, karena proses tol ini kan banyak sekali yang harus dilakukan. Paling banyak mesti bicaranya aktivitas material yang kemudian membuat sebagian jalan di Kabupaten Klaten ini rusak. Apa namanya, ya itu mungkin nggak nyaman sekarang. Tapi nanti setelah jadi, insya Allah ini akan membawa dampak kebaikan bagi warga masyarakat Kabupaten Klaten. Karena di Klaten ini kan kita ruas tol ini ada 3 exit tol, di mana kita kencang dari awal, yang awalnya ya 1 exit tol kita bisa 3 exit tol, terus kemudian itu on off, artinya bisa keluar masuk. Nah, itu yang nanti ke depan bisa menjadi jembatan pintu masuk warga masyarakat minimal Jawa untuk kemudian bisa masuk ke Kabupaten Klaten dengan lebih mudah. Ada 3 exit tol ya, Mas ya, tadi on off yang bisa jadi salah satu yang bisa diunggulkan lah begitu, bisa dibilang. Jadi menjadi pariwisata. Pintu masuk untuk kemudian warga masyarakat minimal di Jawa kemudian untuk bisa ke Klaten lebih mudah karena dengan adanya 3 exit tol itu. Ini kalau kita bicara soal benefitnya sendiri, artinya kan salah satu PR besar yang juga harus dilakukan pemerintah setempat kan untuk mencari sebanyak mungkin benefit dengan adanya proyek tol yang tadi Mas Hamenang sempat bilang sebenarnya ya ini masih pro kontra lah untuk masyarakat sendiri. Ini kira-kira peluang besar yang berkemungkinan begitu ya untuk bisa meningkatkan pariwisata di Klaten ini seperti apa, Mas? Jelas ya, karena Kabupaten Klaten ini sebenarnya kan bicara Kabupaten Klaten dulu. Kekuatannya kalau menurut saya itu kan 2. Yang satu pangan pertanian, yang kemudian pariwisata. Nah, dengan adanya tol ini sebenarnya bisa kemudian 2 ini berkembang. Bicara pangan berarti distribusi nanti ke depan berkaitan dengan hasil pangan bisa lebih cepat, lebih mudah untuk kemudian dikeluarkan dari Kabupaten Klaten. Di sisi lain pariwisata yang sangat membantu, nanti tinggal kemudian bisa masuk. Nah, cuma PR kita berarti kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik kan. Begitu. Nah, diawali dari apa? Ya infrastruktur terlebih dahulu. Nanti tolnya sudah bagus, turun dari tol jalannya jelek kan begitulah. Berarti PR pertama infrastruktur. Lah sambil dikejar infrastrukturnya, kemudian kita harus branding pariwisata nih yang sudah kita lakukan pelan-pelan. Di mana alhamdulillah beberapa waktu lalu Kabupaten Klaten salah satu spot objek wisatanya juara 1 nasional nih di Girpasang. Nah, yang sedang kita kembangkan kan memang kawasan di Girpasang sama di sini di Rowojombor ini, di mana ada tamannya Geng Rakitnya, kemudian ada Rowojombornya sendiri, water sportnya, sama juga kuliner, sama di atas ada Bukit Sidoguro. Nah, itu yang kemudian nanti ke depan dimaksimalkan. Tentu harus bersinambungan, bersinergis, ya itu tadi aksesnya harus lebih mudah, jalannya, infrastrukturnya diperbaiki. Di samping itu juga memperkuat SDM-nya, artinya Pok-Darwisnya yang kemudian harus dibuat, diperbaiki, dikembangkan sehingga ke depan bisa menjadi tuan rumah yang baik, sehingga bisa pariwisatanya berkelanjutan. Jangan sampai orang datang ke Klaten sekali, warga tidak ramah, Pok-Darwis tidak ramah, kemudian menimbulkan experience yang buruk, akhirnya orang nggak kembali lagi. Padahal sebenarnya ini sudah mulai bagus kalau dilihat itu di Jakarta, selengan-selengan, healing gitu kan mesti Bali, mesti selengannya Klaten, Bali mesti selengannya Klaten. Ya berawal dari selengan ini
bisa jadi nanti ke depan ini bisa jadi kenyataan. Healing kalau nggak ke Bali ya ke Klaten. Kan, wah, udah jadi nama Klaten udah di posisi kedua setelah Bali, Mas. Iya, ya kita beruntung ada beberapa hal di luar sana yang kayak misalnya YouTuber Mas Ridwan Hanif kan tinggal di Klaten. Ya luar biasa, itu juga menambah dampak yang positif buat Kabupaten Klaten. Bener, dan ini Rawa Jombor juga kemarin sempat viral juga ya, Mas ya? Ya, kita nyore nyanset itu bisa di sebelah sana, luar biasa. Cuma sayang tadi agak gerimis. Iya, betul. Ya. Hari ini lagi kurang bagus Ya, karena tapi lumayan udaranya sejuk kalau buat nongkrong nyore ngopi enak juga ini. Masa menang. Tadi kalau wisata itu kan memang sudah bisa disandingkan lah, tadi plesetannya dari Bali ke Klaten. Healingnya Klaten. Gitu kan. Dari Bali ke Klaten. Ya. Tapi pasti juga yang jadi salah satu PR adalah ini membuat warga untuk tetap stay. Kalau membuat warga tetap stay kan artinya ya harus ada penginapan, harus ada homestay lah kalau zaman sekarang ya. Masa menangnya yang lagi ramai itu apakah juga jadi salah satu fokus yang harus dilakukan di Klaten? Ini PR-nya yang luar biasa, susah. Kenapa susah? Klaten ini kan kebetulan banyak KSN, kawasan strategis nasional. Kita tahu ada Gunung Merapi, itu masuk. Kemudian candi-candi, Prambanan, Pelausan, Sojiwan. Sehingga membuat di areal tersebut susah untuk kemudian mendapatkan izin membuat hotel besar. Nah itu satu PR lah. Maka dari itu kita bergeser strategi kita tidak membuat hotel besar, tapi bagaimana kemudian tadi berawal dari Podarwis kerjasama dengan BUMDes membuat homestay. Cuma memang PR-nya saat ini homestay ini yang lebih menarik untuk ke bule-bule. Betul. Ya yang lokal ini, ya ini yang perlahan nanti kita apakah kita modifikasi seperti apa nanti ke depan kita juga. Ini momentumnya bagus Lebaran. Barangkali kita sebar kuesioner kalau ada homestay itu sebenarnya seperti apa sih yang menarik untuk wisatawan lokal ini yang mungkin nanti ke depan baru akan kita kembangkan. Sehingga ketika di Klaten ini nyaman mereka di homestay. Nah kan begitu. Toh sekarang di Bali juga sudah mulai agak bergeser. Tipikalnya di Ubud, kemudian private kan begitu. Nah itu juga nanti yang ke depan mungkin bisa dikembangkan di Kabupaten Klaten. Karena kalau bicara hotel besar, tempatnya kita yang kesulitan. Kalau investor sudah berbondong-bondong mengantri. Investor udah ngantri banget? Ngantri, karena posisi kita strategis di antara Jogja dan Solo, kemudian objek wisata paling banyak di Kabupaten Klaten. Kita bicara alam, kita bicara buatan, ada semua di sini. Kita nggak punya cuma satu, pantai. Di luar itu ada semua. Yes, di luar itu ada semua. Berarti bahkan kita punya itu yang namanya snorkeling di Air Tawar kan begitu. Di Ponggok ya Mas ya. Tanpa perlu takut ke gulung ombak, tanpa perlu takut minum air asin kan gitu, aman. Betul, yes. Jadi banyak lah, ibaratnya bisa dapat semuanya di Klaten. Iya, semuanya hanya bisa. Pantai. Hanya pantai yang nggak bisa. Tapi di sini juga udah mirip pantai kan. Betul. Di sini udah mirip nyore pantai. Kan enak juga. Malah nggak lengket. Kalau pantai itu kan lengket udaranya. Sini malah nggak lengket. Betul. Pagi olahraga enak, nyore sambil minum kopi, nyanset enak. Kan gitu. Dan karena ini kawasan wisata, jadi nggak cuma satu spot aja nih. Ada beberapa. Tapi ada beberapa yang jadi ada bisa. utamanya Ageng Rakit, mohon maaf di sekitar ini. Kemudian bisa trekking keliling Rawa Jombor. Ada bisa water spot di Rawa Jombornya. Kulineran jelas di sini. Sama ada Bukit Sidoguro di atas. Ada yang bisa naik kapal, bisa. Water spot itu bisa naik kapal, bisa makan sambil naik kapal, macam-macam di situ. Oke. Mas, jadi saya tuh baca salah satu alasan Mas Menang untuk jadi anggota dewan atau di periode pertama dulu di 2014 itu adalah kepengen sekali untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Klaten. Ini kalau Mas Menang sendiri, angan-angan terbesar seorang Mas Menang, apalagi sekarang sudah menjadi ketua DPRD Kota Klaten begitu kan, apa sih Mas untuk Klaten di sektor pariwisatanya? Ya bisa selevel dengan Jogja dan Solo itu. Walaupun memang tantangannya sangat besar. Bicara Jogja itu mereka punya dana istimewa karena kan hanya ada di Indonesia ada dua, Jogja sama Aceh. Yang tentu kita mengejar kalau dari sisi situ kan susah. Kalau bicara Solo jelaslah 10 tahun terakhir minimal beliau Bapak Presiden dari Solo, otomatis kementerian. Tapi bagaimana caranya dengan segala keterbatasan kita ini kita rubah justru jadi peluang kita. Dengan adanya Jogja dan Solo ini yang kemudian besar, kita bisa juga kok besar nggak sekedar satelit melalui apa pariwisata kita. Jadi biarkan mereka nginap di Jogja mungkin, tapi bagaimana kemudian kelilingnya di Kabupaten Klaten, menghabiskan uangnya di Kabupaten Klaten. Betul. Itu yang ke depan kita. Makanya Mas Gibran pinter juga nih, Solo itu kan biasanya dikit. Beliau brandingnya kota event kan sekarang. Nah, betul kita sekali. kota pariwisata, kencengin lah nanti. Nah, harapan saya ke depan bisa kolaborasi sama Mas Gibran, barangkali kita bisa saling support sehingga
Klaten dan Solo ini bisa menjadi kota yang bersaudara lah begitu. Bahkan nggak cuma Solo Klaten aja, tapi bisa geser dikit ke Jogjanya ya Mas? Pasti, walaupun beda provinsi kan begitu. Ya, kalau Solo Klaten kan masih dalam satu provinsi. Ya. Oke, jadi itu salah satu goals terbesar dari seorang Masa Menang Tribuners. Kita bisa sejajar dengan Jogja dan Solo. Kita bisa sejajar dengan Jogja dan juga Solo. Mas, habis ini saya kepengen mampir ke rumah dinas. Wah, boleh. Tahu nih sebenarnya di luar aktivitas Masa Menang sebagai anggota Dewan, ada apa aja di rumah dinas? Kita bisa langsung jalan ke sana. Boleh, ayo bisa lihat-lihat di sana. Oke, ayo. Nah, ini salah satu spot favorit saya di rumah dinas. Wah, apa itu Mas? Tempat healing ini. Tempat healing? Ya, healing itu kan beda-beda ya. Betul. Saya healingnya di sini. Healingnya ngapain? Apa itu? Studio musik. Kita udah lesehan nih konsepnya. Iya, kita ngeleseh di studio. Betul. Ini studio dipakai rutin? Ya kadang-kadang. Kalau pas lagi longgar, teman-teman bisa ngumpul, ya jamming-jamming gitu lah. Bisa semua berarti, Mas? Kalau saya keyboard yang kurang menguasai, jadinya kurang ini. Kurang menguasai. Tapi kalau drum terus... Drum, gitar, bass bisa. Oke, dipakai semua pas lagi kalau pas lagi ada waktu lah. Ya biar Pak mungkin kan kadang nggak di politik berikan kenceng gitu, agak ngelonggarinya salah satunya ya main musik. Yes, oke. Ini tapi kita lepas musik dulu Mas, aku masih penasaran banget. Tadi kan kita dari Rawa Jombor, betul. Aku udah janjian sama Mas Menang mau nanya soal proyek tol Solo Jogja. Oke. Ini tadi kita lihat dari sisi pariwisatanya, yang memang potensinya harus digali dan benefitnya yang harus lebih besar. Harus dimaksimalkan ya dong. Jangan sampai sia-sia ini kita ada tol. Gitu, nah, kalau secara umum sendiri sebenarnya proyek tol Solo Jogja ke Klaten ini, kalau Mas Menang melihatnya peluang besar lainnya tuh apa aja, Mas? Ya jelas kalau bicara selain pariwisata, perekonomian sih, lebih bicara perekonomian lebih luas, gak cuma pariwisata. Karena bicara perekonomian kan luas banget. Pangannya juga bisa potensial, kemudian UMKM-nya bisa potensial, produk unggulan yang ada di Klaten bisa potensial. Segala macam bisa, tergantung kita bagaimana sudut pandangnya memaksimalkan ini. Bahwasanya ini juga membuat deg-degan jelas. Karena dengan adanya tol ini barangkali kemudian orang yang dari Surabaya, yang dari Solo ke Jogja ya bisa jadi nggak perlu lewat Klaten kan langsung tol bisa jadi. Tapi di sisi lainnya juga ada peluang. Orang-orang dari sana langsung bisa turun Klaten juga gara-gara tol ini, nggak perlu turun di Solo, nggak perlu turun di Jogja. Makanya tinggal itu tadi jembatan kita ini ya kita maksimalkan kan begitu. Nah kalau bicara pangan kita punya produk yang namanya beras Srinar Srino. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kita branding sekencang-kencangnya. Biar dunia luar tahu bahwasanya saat ini yang zaman dulu kita terkenal dengan beras padi Rojo Lele dari Tulanggu, kita kembangkan lebih meningkat kualitasnya. Biar ke depan ya orang kalau makan, waduh ya standarisasinya beras Srinar dan Srino gitu. Mas Menang ini ngomongin soal Klaten, ngomongin soal proyek tol Solo Jogja. Ini saya yang selalu kalau lewat Klaten tuh yang selalu saya ingat adalah Klaten ini lurus aja ya. Klaten ini kota drag race itu. Lurus. Solo ke Jogja Klaten lurus doang. Ini sebenarnya ini gimana Mas? Ya itu memang tinggalan masa lalu seperti itu ya. Tapi memang kan sebenarnya lebih dari itu kita itu justru berkembangnya di kota-kota kecamatan. Jadi kota-kota satelit kita bilang misalnya Delanggu itu berkembang luar biasa. Kemudian ada Pedan, ada Jatinom. Sehingga karena terkesannya berkembangnya itu di kota-kota kecamatan, kota utamanya cuma lurus aja. Padahal sebenarnya berkembangnya justru bagus di kota-kota kecamatan itu. Lah cuma ke depan ketika kita bilang sudah ada tol, kemudian KRL sudah ada di Kabupaten Klaten ya, kota utamanya juga harus dikembangkan. Nah ini yang sedang dikembangkan oleh Bupati, makanya di sana ada terminal Insinyur Soekarno, kemudian ada Geraha Bung Karno, ada RSUD di sana. Ya nanti harapannya bisa ke depan
kota berkembang ke arah sana. Kalau bypass Mas, ini kalau tol Solo Jogja yang sebelumnya kalau misalnya dari Solo ya, ibaratnya mau ke Jogja kan lewatnya bypass yang di Klaten. Sekarang kalau tol kan nggak perlu ke bypass lagi. Ini kan artinya harus diperhatikan juga kan Mas? Justru itu ketika nanti bypass seolah-olah menjadi sepi, itu yang potensi kita kembangkan untuk menjadi pelebaran kota kalau menurut saya. Malah pas gitu kan. Betul. Nah, tinggal nanti beberapa spot itu memang kita ke depan butuh yang namanya underpass atau flyover karena melewati kereta. Nah, ini yang sedang kita lobby ke pemerintah pusat biar ada beberapa spot yang di crowded-nya luar biasa karena melewati perlintasan kereta, kita usulkan untuk bisa ada underpass atau flyover. Nah, itu nanti kalau terjadi sejalan dengan pengembangan kota, tol jadi ya Klaten insya Allah luar biasa. Luar biasa, nggak cuma dari pariwisatanya aja, tapi juga makanya sarana prasarananya harus mendukung dulu infrastrukturnya. Kita udah branding luar biasa, tapi jalan ke situ jelek, susah ya. Nah, jalannya udah bagus, pariwisatanya bagus, penginapannya kurang ya. Makanya semua memang harus berjalan beriringan gitu. Berarti dengan adanya proyek tol Solo Jogja ini bisa jadi bikin Klaten harusnya bisa lebih cepat untuk pembangunan dan pembenahan dalam segi apapun Mas. Iya, jadi ini momentum yang bagus dalam rangka menuju Klaten bersinar. Kan memang slogannya bersinar kan begitu. Yes, Klaten bersinar. Nah, tapi kalau kita ini tadi nggak bisa ngikutin ritmenya pemerintah pusat, ya kita jadi penonton lagi. Nah, bagaimana kita bisa ngimbangin ngikutin ritmenya pusat dalam rangka pengerjaan jalan tol. Jadi kita juga harus berlomba-lomba sehingga benar-benar pas jalan tol selesai, pekerjaan yang kewajiban daerah juga selesai. Jadi kemudian branding ini bisa jor-joran dalam tanda kutip kayak gitu. Oke, ini Klaten kan juga lumbung pangan juga ya Mas ya? Betul. Pertanian lah bisa dibilang cukup besar juga. Ini dengan proyek tol kan berarti nanti keluar masuknya beras lah bisa dibilang kan bisa jadi lebih mudah juga. Makanya tapi berdampak juga kan Mas karena banyak sawah-sawah yang juga diiniin. Jadi sebelum proyek tol kemarin dijalankan, kita kan sudah berproses yang namanya perubahan Perda RT RW, tata ruang, tata wilayah. Di situ juga termasuk menetapkan zona-zona yang juga ada zonasi kaitan dengan sawah. Dan kita sudah menetapkan ditetapkan sawah berapa yang itu kita lindungi. Karena realitasnya memang zaman dulu jumlah sawahnya banyak, tapi juga nggak semuanya produktif kan begitu. Betul. Nah, sekarang ditetapkan yang benar-benar produktif yang itu kita maksimalkan. Maksimalnya dengan cara apa? Itu tadi kita bikin produk baru yang namanya padi Rojo Lele, Serina, Darsrino. Nah, itu tadi yang kemudian nanti ke depan kita up lagi biar Klaten jadi lumbung pangan Jawa Tengah lagi. Minimal itu, syukur-syukur jadi lumbung pangan nasional. Lah, momentumnya apa ya? Dengan adanya tol tadi, benar, jalur distribusi menjadi lebih cepat. Jadi kan lebih murah ongkosnya. Nah, itu. Makanya lagi-lagi kita harus berpacu dengan waktu ini kan gitu. Apalagi Lebaran rencananya juga kan di uji sebagian sudah mulai diuji coba nanti. Makanya sambil kita lihat nanti seperti apa gitu. Ini sedikit masa menang. Pengarahan ke petani juga kan harus dimaksimalkan karena kalau ibaratnya dari pemerintahnya memang sudah mengupayakan untuk semaksimal mungkin, tapi dari petaninya tidak maksimal juga kan juga nggak berkesinambungan. Ya memang edukasi. Dan bicara kota Klaten ini bisa berkembang, ya yang paling banyak nanti edukasi. Bicara pangan berarti edukasi warga masyarakat untuk melek bahwasanya produk sekarang itu ada beberapa macam padi. Terus kemudian sebenarnya sawah itu nggak boleh setahun padi terus, kan harus ada jeda. Nah gitu ya sosialisasi yang harus kita jalankan. Terus kemudian yang kedua nggak cuma itu, biasanya kota itu kalau berkembang permasalahan utamanya apa? Sampah. Iya. Nah itu juga edukasi warga masyarakat biar nanti ke depan wisatawan masuk Klaten juga nyaman ketika kotanya bersih, rapi, gitu kan indah lah. Itu juga kita baru edukasi perlahan, tapi ya harus seperti itu. Selain edukasi dari sisi pemerintahan kita siapkan tempat untuk pembuangan akhir dan pengelolaan sampah. Yang itu yang kemudian ke depan dimaksimalkan sehingga ketika nanti kota Klaten jadi besar jangan sampai masalah baru timbul yaitu persampahan kan kayak gitu. Karena kalau kita melihat kota-kota di Indonesia bicara yang paling gede aja Jakarta masih masalah sampah itu masih menjadi masalah utama kan gitu. Nah mumpung kita belum terlalu besar, kita sudah aware dulu, ya kita siapkan pengelolaan sampah ini dengan sebaik mungkin kan gitu. Jadi sambil menyiapkan pertaniannya, sambil menyiapkan pariwisatanya, sambil masalah-masalah yang kemungkinan bisa timbul juga langsung disolusiin juga ya Mas. Harus, dan pemerintah daerah sudah memprediksi itu, makanya beberapa tahun yang lalu kita sudah menyiapkan
tempat pembuangan akhir sampah di Desa Troketon. Selain itu juga karena kota ini mumpung belum menjadi kota besar, biasanya kota besar itu permasalahan persampahan. Nah, kita menyiapkan pengelolaan persampahan. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Klaten ini sudah ada, kita punya lokasi di daerah Pedan di Troketon, kita sudah ada tempat pembuangan akhir sampah. Nah, ini yang kita sedang kejar percepatan perkembangan teknologinya sehingga ke depan ketika jadi kota besar, teknologi pengelolaan sampahnya sudah maju sehingga nggak cuma sekedar nimbun atau dibakar aja, tapi bisa kemudian sebagian bisa di recycle, sebagian memang kalau yang memang nggak bisa ya harus dibakar gitu. Itu sudah mulai digaungkan, sudah mulai dilakukan. Jadi tempat pembuangan akhirnya sudah, proses pengelolaannya sudah, tapi teknologinya memang belum semaju yang beberapa kota besar. Nah, yang ke depan barangkali bisa kita dorong, kita push untuk kemudian tidak sekedar membuang sampah akhir di situ, tapi bisa diolah, sebagian bisa di recycle kan gitu. Oke, udah ya itu mimpi ke depan sih, memang agak panjang. Betul, ya perlahan ya Mas Amenang ya, perlahan dikerjakan. Bahkan mungkin perlu kita belajar dari beberapa negara tetangga kalau itu, soalnya di Indonesia sendiri kayak belum bisa kayak gitu lah, tapi kita berpikir kayak Singapura bisa, Jepang bisa, kenapa kita enggak kan gitu. Dan siapa tahu justru Klaten jadi awal mulanya, Mas. Ya, semoga. Betul. Oke, Mas Amenang, aku juga kepengen tahu nih UMKM yang ada di Klaten. Kan banyak juga UMKM yang ada di Klaten. Nah, jadi masuk banget ketika nanti kita berpikirnya Klaten ini punya tol, punya rest area, kemudian pariwisatanya berkembang, berarti kan kita juga harus beberapa oleh-oleh ini kita siapkan. Beberapa produk asli Kabupaten Klaten yang kira-kira bisa kita up ya. Nah, ini ruangan kerja saya, sekaligus ruang rapat. Nah, gitu. Oke. Oh, ini sekalian udah ada UMKM-nya juga ya, Mas, ya, produk-produk UMKM ya, Mas ya. Klaten ini ya, beberapa sih. Beberapa. Banyak banget. Monggo silakan. Iya. Terima kasih banyak, Mas Amenang. Oke, Tribuners, ini saya sama Mas Amenang udah di ruang kerja, Mas. Iya, ruang kerja, ruang rapat di ruang sini. Kerja, ya nggak terlalu luas tapi lumayan multifungsi lah. Betul, yang ada di rumah dinas. Betul. Ketua DPRD Klaten. Di depan kita ini ya, Mas Amenang udah ada beberapa produk-produk UMKM nih. Yang Tribuners, asli Klaten. Yang asli Klaten. Ini sekalian ngomongin soal produk UMKM di Klaten, Mas. Ini produk UMKM unggulan di Klaten tuh apa aja, Mas? Jadi kalau bicara UMKM sebenarnya luas banget di Kabupaten Klaten. Ya, kebetulan yang hari ini kita tampilkan ada yang kuliner. Tapi di luar itu sebenarnya ada banyak klaster. Misalnya kita bicara ada klaster lurik, batik, ya handicraft ada. Dan itu yang khas Klaten banyak kan gitu. Seperti misalnya lurik itu kita ada yang lurik ATBM yang masih pakai mesin jadul itu toklek itu, sampai ada yang mesin zaman sekarang, dan itu punya pangsa pasar masing-masing. Kemudian batik, kita punya batik tulis, dan juga yang terbaru kita ada batik ecoprint yang pewarna alam itu. Nah, itu luar biasa. Sebenarnya banyak sekali, dan itu potensial sekali ketika nanti menyambung pariwisata, karena biasanya pariwisata itu orang berkunjung ke sebuah objek wisata, kemudian menikmati kuliner, terakhir oleh-oleh kan begitu. Nah, ini yang kemudian bisa kita kembangkan bersama menjadi oleh-oleh gitu. Jadi nggak cuman kulinernya aja ya, Mas? Kuliner ya kita garap, terus kemudian oleh-oleh yang lain ya itu tadi ada handicraft, kemudian ada kain yang kan hampir di semua daerah sekarang ini, misalnya teman-teman yang bekerja di kantoran, entah itu ASN, entah yang tidak, seminggu sekali pasti ada yang pakai batik, lurik. Nah, itu yang bisa kita maksimalkan ke depan. Batiknya, luriknya pakai punya Klaten kan gitu. Oke. Ini kan juga berkaitan UMKM, banyak produk-produk kan juga harus ke pengembangannya juga ya, Mas. Kemudian harus dipasarkan keluar Klaten, dikenalkan keluar Klaten. Ini bagaimana sebenarnya caranya, Mas? Nah, kebetulan masih hangat banget. Kemarin kita habis ketemu sama Rumah UMKM Indonesia, di mana itu sebuah wadah yang mewadahi seluruh jenis UMKM yang ada di Kabupaten Klaten, mulai dari UMKM sendiri, terus ada IKM, ada UKM, dan totalnya itu hampir 100.000 ternyata. Nah, itu yang kemudian ini sedang di-develop, kita bikin semacam marketplace yang khusus produk dari Kabupaten Klaten. Selain itu kita juga
ke depan bekerja sama dengan beberapa pihak. Pertama sertifikasi halal, terutama buat yang panganan dan minuman. Kemudian selain itu juga mengadakan pelatihan bagaimana cara membuat branding yang benar, packaging yang benar, bagaimana kemudian masuk ke dunia. Karena kan misalnya kita bicara ini keripik paru, kan banyak sekali keripik paru. Memang kalau dulu jarang kan, sekarang banyak lah. Bagaimana diferensiasi produk ini agar tetap kemudian bisa laku di pasaran, kan gitulah. Pelatihan-pelatihan ini yang ke depan akan dihadirkan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu kemarin kami bersama Rumah UMKM menggali saran masukan dari teman-teman UMKM ini. Sebenarnya mereka kebutuhannya apa sih gitu. Minimal kita data dulu, kemudian di tahun depan program kegiatannya di teman-teman OPD ini biar bisa sesuai dengan harapan dari teman-teman UMKM. Jangan sampai teman-teman OPD ini bikin program kegiatan apa nggak sesuai dengan kebutuhan dari teman UMKM, jadi nggak sejalan gitu loh. Maka dari itu kemarin kita ketemu teman-teman UMKM ini, kemudian kita mendengarkan keluh kesah dan saran masukan mereka. Salah satunya Mas, yang jadi salah satu keluh kesah UMKM di Klaten ini kayak pasti apa? Yang paling besar pemasaran jelas. Terus kemudian yaitu sebelum semuanya bisa membuat packaging yang bagus. Misalnya kita lihat ini satu produk, kalau dia sudah bagus ini, udah standar banget kan, tapi kan belum semuanya kayak gini kan gitulah. Itu yang kemudian kita dorong juga ke depan, semuanya bisa membuat packaging yang menarik. Tapi nggak hanya packagingnya aja, dari produknya dulu ya harus. Meskipun kita masih UMKM, harus berstandar kan begitu ya, kita harus ke Dinkes, kan ada PIR segala macam, gampang diurus dan sekarang gratis kan begitu. Makanya kita lakukan sosialisasi kepada pemilik usaha UMKM ini, sehingga ya gimana orang mau percaya sama produknya kalau misalnya tanggal kadaluarsanya nggak ada. Kan gitu, PIRT-nya nggak ada segala macam. Jadi pakem-pakem yang umum untuk misalnya jualan juga harus diketahui dulu sama pelaku usaha yang ya edukasi, intinya memang edukasi itu paling ini ya. Diedukasi. Nah ini kalau dari UMKM ini sendiri, Mas Menang kan juga salah satu wadah yang bisa diambil adalah ketika pemerintah juga ikut andil, misalnya bekerja sama dengan pihak-pihak lain atau bekerja sama untuk mengembangkan si UMKM ini ke kota-kota lain lah, ibaratnya. Ini seperti apa Mas? Jadi di Dinas Disprindakop, sekarang namanya ganti-ganti nomenklatur, DKUMK kalau nggak salah itu, kita ada kerjasama dengan beberapa kemudian kegiatan. Setiap setahun itu pameran-pameran, baik yang tingkat nasional maupun internasional. Ya itu yang mungkin memang ini masih skalanya kan masih belum banyak. Pandemi 2 tahun, kemudian ini baru mulai bergeliat. Ya nanti kalau ada event-event pameran tingkat nasional ya akan kita perbanyak untuk bisa memperkenalkan produk-produk dari Kabupaten Klaten. Dan jangan salah, ternyata saya juga baru tahu adalah salah satu produk asli Klaten yang sekarang dipakai oleh NASA. Oh iya? Ya itu jadi ekstrak dari tumbuhan alga. Jadi itu proteinnya tinggi, dibentuk semacam kapsul untuk kemudian suplemen ataupun makanan ataupun apa itu digunakan oleh astronot. Bisa di searching di Google. Saya juga kaget itu ternyata dari Klaten. Nah, artinya sebenarnya potensi Klaten luar biasa. Kemudian kalau bicara sampah, maggot. Maggot itu juga di Klaten luar biasa bagus dan pangsa pasarnya ini ke depan luar biasa terbuka lebar. Nah, tinggal ya kita edukasi warga masyarakat, sebenarnya potensi itu banyak di Kabupaten Klaten itu, tinggal bagaimana kemudian kita memahami, melihat sebuah potensi, kemudian kita bisa ikut masuk di situ, berkembang di situ ya sukses gitu. Dan saya senang di Kabupaten Klaten ini hari ini makin banyak anak muda Kabupaten Klaten yang tidak takut untuk tetap di rumah, tidak takut untuk tetap tinggal di Kabupaten Klaten, tidak untuk kemudian merantau. Mereka bergulat di desanya, bergulat di daerahnya, kemudian sukses di bidang masing-masing. Banyak. Nah itu yang kemudian ke depan akan kita jadikan contoh generasi muda ke depan, bahwasanya jangan takut untuk tetap di rumah. Kita bisa sukses kok gitu. Sukses kita dekat dengan orang tua, keluarga, bisa membantu sekitar, itu kan hal yang sangat luar biasa. Kalau 5-10 tahun yang lalu sukses di rantau itu hal yang luar biasa, pulang-pulang sukses. Nah sukses sekarang itu ya di desa, di rumah, tapi bisa sukses dan berguna bagi keluarga. Anak muda masih bisa mensukseskan dirinya, mensukseskan warga di sekitar juga. Ini kan dekat dengan keluarga. Ini bisa jadi salah satu impian banyak orang juga, Mas Menang. Tapi kan sulit ya, Mas ya. Itu gimana caranya, Mas? Oh, kalau dulu mungkin sulit ya. Kalau saya sebenarnya enggak, tergantung niatnya. Karena apa? Satu jelas era teknologi sekarang ya. Informasi kita mau jualan di rumah aja pakai handphone udah bisa ke seluruh dunia. Tapi lebih dari itu sebenarnya kita bicara berbasis desa. Setiap desa itu punya keunikan, punya kekhasan, pasti punya juga apa yang namanya ya istilahnya sebenarnya kalau dicari itu oh ternyata potensi desa ini pasti ketemu. Nah tinggal anak muda ini masuk di situ. Gimana? Anak muda nggak punya modal, nggak punya pengalaman.
gampang. Ada yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, tinggal anak muda masuk di situ, memetakan aja yang ada di desa itu kira-kira yang potensi apa. Nah, kemudian ajukan proposal ke BUMDes, nah, sehingga nanti kemudian menjadi direktur dari BUMDes. Karena bicara BUMDes ini kan bisa sub kegiatan, bisnisnya macam-macam. Uangnya sudah ada dari dana desa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kan begitulah. Maka dari itu sebenarnya anak muda bisa mengambil peran di situ. Kalau pengen jiwa usaha, ya tinggal melihat peta di desa itu potensinya apa, kembangkan. Duitnya dari mana? Dari BUMDes. Difasilitasi ya, Mas Semeneng ya. Sebenarnya makanya dana desa 1 miliar itu bukan berarti Pak Jokowi memberikan, Pak Presiden itu hanya untuk infrastruktur. Enggak, sebenarnya banyak yang bisa dieksplor kan gitu. Jangan terlalu nyaman dengan dana desa ini, karena suatu saat pasti akan lama-kelamaan hilang. Tapi jangan sampai ketika ini nanti hilang, desa belum mandiri gitu. Maka dari itu anak muda harus mengambil peran kan begitu. Betul, dan peran anak muda juga besar sekali ya Mas ya. Besar sekali, karena kalau mohon maaf kita hanya mengandalkan orang-orang tua kita yang senior, barangkali beliau-beliau berpikirnya masih mohon maaf agak terbatas. Iya betul. Nah, kita yang anak muda yang berpikirnya lebih luas, out of the box, manfaatkan di situ. Dan terbukti kok di Kabupaten Klaten banyak yang sukses gitu loh. Dan ini UMKM yang ini juga salah satunya produk-produk anak muda Mas. Ada beberapa yang anak muda, tentu bisa terlihat lah dari packagingnya segala macam sudah kan. Nah, kalau bicara kesuksesan, misal satu desa aja, saya bicara Desa Ponggok, dimana yang awalnya dulu itu saya masih ingat betul di Ponggok itu kalau masih kecil hanya sekedar airnya itu digunakan untuk kalau kita nyuci habis Lebaran, nyuci tikar itu loh, rame-rame kita ke situ. Tapi kemudian kepala desanya, anak mudanya bergabung, nah, kemudian bisa melihat potensi ini. Caranya gimana? Mereka cerdas. Ketika ada anak-anak KKN, dimanfaatkanlah, diminta tolong untuk memotretkan desa. Potensi desa seperti apa? Dieksekusilah oleh desa, dikembangkan. Akhirnya jadilah itu Umbul Ponggok yang kemudian sekarang viral ini, bisa snorkeling alif lawar, foto di dalam air segala macam. Nah itu yang sebenarnya bisa dimaksimalkan desa-desa yang lain. Tapi jangan kemudian latah. Jangan kemudian latah, karena 5 tahun ini saya melihat juga beberapa desa latah. Satu desa sukses dengan kolam renang, desa tetangganya bikin kolam renang. Desa tetangganya bikin kolam. Akhirnya ya yang renang siapa kan gitu. Harusnya melihat potensi desa masing-masing. Nah cuma adanya sawah kok Pak. Loh, sawah juga bisa diolah. Misalnya produknya dibikin yang premium. Bisa. Terus kemudian kalau nggak gitu kita bisa jualan spot foto di sawah. Kuliner dengan view sawah. Kan banyak hal yang bisa dieksplor sebenarnya. Ya, tinggal itu tadi anak muda mau masuk di situ. Betul. Bonusnya apa? Sukses. Bonusnya apa? Dekat dengan orang tua kan. Tapi pasti prosesnya juga nggak mudah. Betul. Dan nggak bisa sebentar. Iya instan, nggak bisa instan gitu. Oke. Ini Mas Semeneng juga sebagai sosok yang masih muda lah, bisa. Agak muda. Yang agak muda, masih berjiwa muda lah, bisa. Iya, masih berjiwa muda bisa saya bilang. Ada tidak sih Mas kalau kiat yang bisa disampaikan ke Tribuners nih, yang jiwa-jiwa muda biar ia bisa berkembang, bisa mengembangkan potensi yang ada gitu? Yang paling utama jangan takut gagal. Karena kebanyakan orang itu berpikir konsep, wah tapi nanti gini, wah tapi nanti gini. Akhirnya nggak mulai-mulai. Yang penting mulai dulu, konsep barangkali belum matang nggak apa-apa. Gagal coba lagi perbaiki, gagal coba lagi perbaiki, kan gitu. Ya insya Allah nanti bisa sukses. Wah kalau bicara contoh di dunia itu banyak banget. Misalnya J.K. Rowling itu bikin Harry Potter itu berapa kali dia ditolak. Betul. Baru bisa sukses ya luar biasa. KFC, mohon maaf sebut brand ya. Beliau baru usia berapa? 60 atau 70 tahun akhirnya bisa bikin ayam KFC bisa sukses. Ya banyak sekali contoh kan kayak gitu. Kalau di tempat kami di Klaten misalnya dengan segala keterbatasannya Bapak Haji Sukyat misalnya contoh, mohon maaf difabel. Bisa sukses tuh Kiat motor itu luar biasa kan. Artinya ya tergantung kitanya. Kalau yang penting satu itu tadi, jangan gampang menyerah kalau ketika gagal. Betul. Gagal coba lagi. Tapi harus belajar dari pengalaman. Jangan kemudian udah tahu gagalnya karena ini, kayak gini lagi ya nggak bakalan sukses. Betul. Berproses dan jangan takut gagal. Oke, berproses mulai aja dulu kan. Iya. Mulai aja dulu. Apa ya itu? Mulai aja dulu, jangan takut gagal dan harus belajar dari kesalahan dan kegagalan yang udah sebelumnya pernah dibuat. Tiga hal itu yang paling penting. Sama yang nggak lupa ya. Yes, tetap doa itu penting. Oke, betul. Mas Semeneng terima kasih banyak loh. Kita sudah diterima di sini, udah disuguhin juga.
Ya. Udah kita mampir sempat tadi ke Rawajombor, betul. Meskipun cuacanya lagi agak ini, tapi ternyata syahdu juga sore-sore. Syahdu sore-sore. Oke, terus kita tadi udah sempat unjuk bakat juga, masa menang. Ini jiwa mudanya. Jiwa mudanya tetap bisa kelihatan dari ngedrum, tadi main musik juga. Terima kasih banyak. Semoga ini juga produk-produk UMKM. Ini nanti di bawa saya pulang beberapa, Mas? Boleh, bawa semuanya boleh. Oke, terima kasih banyak, Mas. Iya, betul. Oke Tribuners, ini aku udah di bagian luar dari rumah Mas Samenang, di rumah dinasnya. Tadi juga udah pamit sama Mas Samenang, udah dijajanin juga, disangguin. Berarti sekarang waktunya kita buat pulang. Sampai ketemu lagi di liputan spesial selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.